Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan ناظم هذه المنظومة وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam an tis'i niswatin wafatul mustafa khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan daripada rutinan kajian ilmu tauhid, pembacaan kitab Aqidatul Awam yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullah. Kita berada di bab akhir, bab yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 11 istri, 2 meninggal di hayatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu adalah As-Sayyidah Khadijatul Kubra, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang banyak mengorbankan hartanya, waktunya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ini hidup bareng Nabi kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. 15 tahun Nabi belum menjadi Nabi, 10 tahunnya sudah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau habiskan waktunya, hartanya, terkenal Siti Khadijah kaya raya. Beliau habiskan semuanya untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tidak bisa melupakan cintanya beliau, tidak bisa melupakan pengorbanan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Siti Aisyah ketika Aisyah cemburu. Aisyah cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal.
Ini kan eh, apa ya? Berarti nunjukkan Nabi itu cintanya luar biasa sampai-sampai yang hidup cemburu sama yang sudah meninggal. Hati kan yang namanya cemburu kalau udah meninggal sudah. Eh, namanya istri sesama istri itu cemburu kalau dua-duanya masih hidup. Tapi kalau satunya udah meninggal, tidak mungkin yang hidup cemburu sama yang sudah meninggal. Siti Aisyah cemburu sama Siti Khadijah yang sudah meninggal. Kata ulama, saking Nabi itu tidak pernah lepas menyebutkan nama Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, antum sudah Allah berikan yang lebih baik dari Khadijah. Sampai keceplos ngomong seperti itu, wajar wanita ketika lagi cemburu, gelap istilahnya. Gelap. Siapa maksud Siti Aisyah? Ya dirinya. Perawan, si muda, kamu udah digantikan lebih bagus dari lebih baik dari Khadijah. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak pernah digantikan oleh Allah dengan perempuan yang melebihi Khadijah. Dan bisa dilupakan cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika orang dusta semua mendustaiku, memusuhiku, tidak percaya sama aku, Khadijah yang pertama kali percaya. Ketika orang pelit semua sama aku, hartanya tidak mau dibagi untuk dakwah, Khadijah dihabiskan hartanya untukku demi dakwah ajaran Islam. Ketika disebut-sebut kebaikannya sama Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, demi Allah, aku tidak bisa melupakan cintanya Khadijah. Saking luar biasanya cinta Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, pengorbanannya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah. Jadi beliau istri pertama Nabi. Siti Khadijah istri pertama Nabi. Umurnya lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah, umur Nabi 25 tahun. Nabi masih perjaka. Siti Khadijah sudah janda. Makanya suatu hari ketika Siti Aisyah Siti Aisyah lagi cemburu dengan Siti Khadijah di depan putrinya Sayyidah Fatimah. Kata Siti Aisyah, tidak ada istri Nabi yang perawan ketika dinikahi Nabi kecuali aku. Bangga Siti Aisyah. Siti Fatimah kesinggung, ngelapor ke Nabi. Kata Nabi, jawab ke Aisyah, diajari jawabannya. Kata Nabi, iya, tapi tidak ada perempuan yang menikahi Nabi, Nabi berjaka kecuali Khadijah. Jawabannya dari Nabi. Memang betul, perempuan yang dinikahi Nabi masih perawan Aisyah, tapi yang menikahi Nabi, istri Nabi yang mengalami perjakanya Nabi adalah Khadijah. Maka perjakanya Nabi lebih baik, lebih afdol daripada perawanan kamu. Sampaikan kata Nabi, ngomong ke Siti Fatimah jawabannya. Disampaikan sama Siti Fatimah. Siti Aisyah tersenyum. Tahu dia yang ngajarinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kamu harus bersolawat kepada orang yang ngajari kamu jawaban itu. Ya maksudnya, kata Siti Aisyah tadi, ngomong ke Fatimah, kamu harus bersolawat kepada orang yang ngajari kamu jawaban tersebut. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, beliau ketika menikah dengan Siti Khadijah, Nabi masih perjaka. Siti Khadijah udah nikah 2 kali dan punya 3, ada riwayat mengatakan 4 anak. Ada riwayat yang mengatakan 3 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan dari 2 suami sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari anaknya tidak ada khilaf ulama Muslim jadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hindun, laki-laki. Hindun ini nama yang bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga digunakan untuk perempuan, Hindun. Yang Siti Khadijah punya anak yang bernama Hindun bin Abi Halah, itu sepakat ulama jadi Muslim, jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi anak tiri Nabi.
ikut Nabi sampai hijrah ke Madinah, meninggal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya dua atau tiga, kalau yang mengatakan putra putri beliau tiga, berarti sisanya dua. Kalau yang mengatakan empat, berarti sisanya tiga. Nah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan semuanya jadi sahabat Muslim, ada yang mengatakan tidak nututi Islam, meninggal sebelum Islam. Khilaf ulama, artinya tidak bisa dipastikan dari ulama sejarah catatan sisa dari putra putri Siti Khadijah. Adapun yang pertama tadi Hindun laki-laki, sepakat ulama, bahkan beliau termasuk perawi hadis yang meriwayatkan syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi Nabi Siti Khadijah, umur Siti Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Kenapa bisa terjalin hubungan antara Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW? Asal muasalnya dari perdagangan. Siti Khadijah terkenal kaya raya. Beliau kaya raya, punya modal, punya uang, tapi perempuan tidak bisa keluar ke sana ke sini. Jadi beliau itu tiap ada rombongan kafilah Quraisy yang akan keluar ke Syam, nyewa, nyewa laki-laki, nyewa wong yang nak begawi. Ini bawa hartaku, kita begitu. Kamu yang jualkan di Syam sana, habisnya laku misalkan beli barang dari Syam, jual di Mekah, untungnya kita bagi dua. Untungnya bagi dua. Itu mudharabah, namanya mudharabah. Begitu Siti Khadijah, karena beliau perempuan, tidak bisa keluar, tapi beliau banyak harta. Jadi nyari orang yang mau kerja, mau kongsian dengan beliau. Pada saat itu kebetulan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi nak berdagang, tapi Nabi tak kasih modal. Kasih modal. Ya beliau itu ngembala kambing dulunya. Nabi Muhammad SAW tidak mau merepotkan pamannya Abu Talib. Beliau betul diasuh sama Abu Talib, tapi Nabi dari umur 12 tahun udah mulai nyari duit, udah nganggur. Ya, makanya kadang kita miris melihat di pinggir jalan, bukan apa, di pinggir jalan budak masih muda, masih kuat, masih seger, minta-minta. Di sampingnya kita jingga, ada bapak-bapak sudah berubah, masih jualan. Eh, ini nyata di depan mata. Satu masih muda, keker masih mungkin belum 25 tahun umur. Seger, bukannya orang punya apa namanya kebutuhan khusus, tidak. Seger komplit, minta-minta. Di sampingnya bapak-bapak sudah berubah, udah jualan koran. Lihat contoh. Yang satu iffah, menjaga harga dirinya, tidak mau minta-minta jualan. Yang satu dan benar pendidikannya, akhirnya minta. Itu jangan dikasih, Pak. Bukan kita nanda sedekah, bukan. Pernah datang anak muda seperti itu minta-minta ke Nabi, sama Nabi tidak dikasih. Kata Nabi, wahai anak muda, kau masih segar, pergi ke hutan, potong tuh kayu-kayu kering, kumpulkan, jual di pasar. Dari duitnya kau bisa makan. Nabi tidak pernah nolak orang minta. Tapi Nabi itu kadang memberinya bukan uang atau bukan makanan, arahan, nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Masih muda. Sedangkan yang sampingnya tadi bapak-bapak sudah ubanan, nah masih jualan. Walaupun jualnya jual koran. Jual koran, siapa sekarang yang baca koran? Mungkin berapa persen cuman sekarang yang baca koran di jalan. Masih jualan. Artinya tidak mau merendahkan harga dirinya, masih tetap mau bersedekah, berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Yang tadi masih seger, masih muda, minta-minta. Nauzubillah. Nabi itu tidak suka sama anak muda seger nganggur, itu tidak suka.
Kayak Nabi dari umur 12 tahun, beliau ikut pamannya kerja ke Syam. 12 tahun. Gak mau bebani pamannya. Kerja ke Syam. Balik dari Syam, Nabi apa? Nabi ngembala kambing punya orang kaya Mekah. Ngomong kaya itu yang banyak punya kambing, Nabi ngambil upah. Aku gembala kata Nabi, tiap pagi dibawa sama Nabi ke tempat yang banyak rumputnya, sore dipulangkan sama Nabi. Tiap hari, gak gengsi Nabi Muhammad. Jadi yang namanya mencari nafkah yang halal itu tidak boleh gengsi, tidak boleh gengsi. Selagi itu halal, Bismillah. Sekarang kan gampang, istilahnya anaknya di duit itu gampang, asa ada kemauan. Tadi bisa sekarang, masya Allah, apa namanya, driver online termasuk solusi. Nak beli motor sekarang tidak pakai DP lagi baca. Untuk apa, untuk beli motor masih muda pak, minta-minta. Wah, itu kalau di zaman Nabi dimarahi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain kalau sudah tua, sudah memang tidak mampu, minta-minta. Jadi minta-minta itu dalam syariat dilarang kecuali untuk orang-orang yang punya alasan, punya uzur. Kalau masih seger, masih diharamkan untuk minta-minta. Itu dibahas sama ulama di dalam kitab fikih. Adapun yang udah tua, sudah uzur, tidak bisa lagi kerja, butuh dia, kelaparan, minta, itu tidak apa-apa. Kita berikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dari kecil kerja, gembala kambing, sampailah umur beliau mendekati 25 tahun, akhirnya Nabi nyari nih siapa yang mau kongsian. Nabi tidak punya modal, Siti Khadijah punya modal. Akhirnya budak Siti Khadijah bernama Maisarah, laki-laki, ketemu dengan Nabi atau kenal dengan Nabi, diajaklah Nabi oleh Maisarah. Pergilah Maisarah bersama Nabi Muhammad ikut rombongan kafilah yang membawa dagangan ke negeri Syam. Yang dibawa oleh Nabi dan Maisarah adalah barang-barang milik Siti Khadijah. Di Syam, jadi begitu Mekah itu. Mereka tuh liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Ada 2 kali mereka itu perjalanan dalam 1 tahun, musim dingin sama musim panas. Musim dingin mereka ke Irak, musim panas mereka ke Syam. Irak kerajaan Persia, Syam kerajaan Romawi. Musim panas mereka ke Syam, karena tidak sanggup kalau musim dingin ke Syam. Ya, dinginnya luar biasa. Musim dingin mereka ke Irak. Sekali berjalan itu bulan-bulanan. Jadi bawa barang dagangan. Ini itu apa, perputaran ekonomi orang Mekah. Setelah zaman Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW. Hashim pertama kali yang punya ide wong Mekah bawa dagangan ke Syam dan ke Irak. Itu Hashim. Sebelumnya ada hati cerita bawa dagangan ke Syam. Dari zaman Hashim, Hashim ini ayahnya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau pencetus pertama kali, termasuk barokahnya beliau, membawa dagangan ke Syam. Tentunya bawa dagangan dari Mekah ke Syam itu prosesnya panjang. Butuh izin Kaisar Romawi, izin bawa dagangan, impor dari luar, kan gitu. Terus harus izin setiap pos-pos yang ada di jalan dari Mekah ke Syam untuk biar barang dagangan ini dijaga. Dari Mekah ke Syam itu melewati apa, Pe? Melewati kota ini. Hashim minta izin, minta keamanan, minta dijaga barang dagangan mereka. ACC sama Amir situ misalkan. Kota sebelahnya Hashim ini. Jadi beliau dari Mekah ke Syam, tiap lewat kota beliau datangi pemimpinnya, bagian keamanannya, minta surat izin, surat jalan. Sampai ke Syam, ke Raja Romawi, dikasih sama Raja Romawi. Seneng sama Hashim, Raja Romawi. Akhirnya Hashim balik ke Mekah ngomong, nah itu sudah punya surat izin jalan, keamanan di dalam perjalanan untuk apa?
membawa dagangan hasil di Mekah itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Sampai sekarang, rempah-rempahnya itu kalau dari sana sudah kapulaga, congkehnya itu apa rasanya itu lain. Terkenal dari dulu. Rempah-rempah Mekah. Nah, mereka rempah-rempah kain, mereka pokoknya apa yang dihasilkan oleh orang Mekah mereka kumpulkan, mereka bawa ke Syam. Nyampe di Syam, mereka berdagang. Ada surat izin sudah untuk buka lapak, dagang. Sampai barangnya habis, misalkan sepakat kita di Syam 2 bulan. 2 bulan. Di Syam berdagang 2 bulan, barangnya habis, modalnya mereka belikan lagi barang dari Syam untuk dijual di Mekah. Itu. Jadi dari Mekah bawa barang Mekah dijual ke Syam. Habis di Syam dijual sudah mereka beli barang produk Syam atau produk Irak untuk mereka bawa ke Mekah, mereka jual di Mekah. Nah, itu setiap setahun 2 kali perjalanannya. Nabi kebetulan bawa dagangan Siti Khadijah. Bawa rombongan, ratusan orang kalau sekali berangkat. Setiap orang kadang ya tidak mesti pemimpinnya yang keluar, mereka punya budak-budak mereka suruh bawa dagangan tadi, mereka santai di rumah kan begitu. Perempuan yang punya harta bisa keluar seperti Siti Khadijah, maka dia kirim budak laki-lakinya atau orang yang mau kongsian dengannya. Nabi Muhammad kebetulan pada saat itu nama Isaro di perjalanan itu banyak melihat keajaiban, banyak melihat hal-hal yang menakjubkan tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi tidak pernah kena terik panasnya matahari, selalu diawani. Tiap Nabi bersandar di bawah pohon, pohonnya itu nunduk, menaungi Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang Nabi dapatkan melimpah sekali. Barang dagangan tuh cepat ludes, cepat habis. Padahal Nabi jujur, habis cepat, double berkahnya. Dan dia perhatikan Nabi Muhammad tidak pernah sumpah dengan nama berhala, tidak pernah berlebih. Pokoknya dia perhatikan sama Maisarah. Ini lain ini. Balik, selesai, balik ke Mekah. Siti Khadijah juga heran. Maisarah, alangkah banyaknya untungnya. Laku galau dan untungnya berlipat-lipat. Jadi tidak biasanya. Kenapa ini? Disitulah Maisarah cerita. Iya, Muhammad itu yang bawa dagangan kita sekali ini, wahai majikanku, wahai Tuhan. Dia sebutkan orangnya jujur, tidak pernah sumpah pakai nama berhala, ini panjang lebar. Nah, disitulah Siti Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad. Sebelumnya yang melamar Siti Khadijah banyak dari pembesar Mekah. Siti Khadijah udah umur 40 tahun. Perempuan kalau udah umur 40 tahun jarang istilahnya yang mau untuk membangun rumah tangga lagi kan itu. Udah 40 tahun, sudah kaya raya, dia punya semua, tidak butuh laki-laki. Kan? Banyak yang lamar ditolak. Kecuali Nabi Muhammad tertarik. Memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar tentang Nabi Muhammad, Siti Khadijah tertarik. Tertarik untuk mengenal lebih dalam siapa Nabi Muhammad, tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad. Tapi kata Siti Khadijah, aku perempuan, tidak mungkin melamar, kan itu. Akhirnya Siti Khadijah punya teman yang bernama Syifa. Ada riwayat Asy-Syaffa. Kata Siti Khadijah, coba kau tanya Muhammad, ada niat untuk berumah tangga atau belum? Jadi intinya jadi mak comblang lah. Jadi mak comblang. Datanglah Syifa ini ke Nabi. Ya Muhammad, ada niat nak kawin apa belum? Kata Nabi Muhammad, aku belum punya modal. Belum punya modal. Kata Syifa, cak mana kalau kau ketemu dengan perempuan yang afifah, harga dirinya dari keluarga ternama, mulia, dan tidak butuh modal istilahnya. Dia punya galau istilahnya sudah.
Siapa kata Nabi? Khadijah. Nah, disebut dalam sifat. Dimacomblangkan dengan Siti Khadijah. Kata Nabi, oke, musyawarah dulu dengan paman-pamannya. Tapi musyawarah dengan Abu Thalib, dengan Abbas, dengan Hamzah, paman-paman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua sepakat melamarlah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi yang nyutik istilahnya, yang pertama kali mengajak untuk menikah itu Siti Khadijah. Beliau yakin ini bukan sembarangan orang. Siti Khadijah itu dari dulu sudah yakin ini bukan sembarangan orang. Ketika dengar ceritanya dari Maisarah, ini mau spesial. Selama ini yang ngelamar Siti Khadijah, oh kaya raya, bongong pembesar Mekah, kaya-kaya, ditolak sama Siti Khadijah. Nabi Muhammad yang tidak kaya, beliau tertarik. Nah, karena apa? Karena tadi beliau mendengar akhlaknya, tidak pernah sumpah, makin mau berhala, berkahnya melimpah. Kalau jalan dinaungi sama awan, ini bukan sembarangan orang. Cepat-cepat langsung sama Siti Khadijah dilamar. Dengan cara tadi, temannya pura-pura menjodohkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Diterima sama Siti Khadijah lamaran Nabi Muhammad SAW, maka menikahlah Siti Khadijah dengan Nabi. Tepat umur Nabi 25 tahun dan umur Siti Khadijah 40 tahun. Menikah rumah tangga yang sangat berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniai mereka 6 putra putri, 6 anak. 4 putri, 2 putra. Yang pertama Qasim, habis Qasim Abdullah, 2 putra Nabi dari Siti Khadijah, cuman dua-duanya meninggal umurnya masih kecil. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Pendapat yang muktamad mengatakan sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, 2 putranya ini sudah meninggal dunia. Kemudian 4 putri, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah. 4-empatnya hidup sampai hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. 6 jadi. 6 anak Nabi dari Siti Khadijah. Jadi bayangkan sudah umur 40 tahun masih Allah berikan 6 anak. 6 anak. Hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Berarti 65 tahun. Wafat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha umur Nabi 50 tahun. Dan beliau wafat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha di bulan-bulan ini. Di bulan Rajab atau sebelum bulan Rajab. Karena kejadian Isra Mi'raj termasuk penghibur dari Allah untuk Nabi atas wafatnya 2 orang yang sangat dicintai, yang sangat menyupport, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Siti Khadijah, istri beliau, yang kedua Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah meninggal dunia, umur Nabi 50 tahun, kemudian dikuburkan di Ma'lah. Kita tahu semua pemakaman yang ada di kota Mekah, Al-Ma'la, pemakaman yang sangat berkah. Dipuji pernah sama Nabi Muhammad bahwasanya yang dikuburkan di Ma'la termasuk orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang ada di Ma'la adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal di umur Nabi 50 tahun. 10 tahun setelah beliau dilantik menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri kedua yang meninggal di hayat di masa hidupnya Nabi Muhammad adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Meninggal Nabi sudah di Madinah. Dinikahi Nabi 2-3 bulan habis beliau meninggal. Jadi tidak lama hidupnya beliau ini dengan Nabi Muhammad. Makanya tidak terlalu banyak ceritanya. Karena beliau cuma 2 atau 3 bulan menjadi istri Nabi, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya di Baqi di Madinah. Jadi istri Nabi itu 11, 1 di Mekah, satunya lagi di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, kuburannya 9 sisanya di Madinah semua. Yang di Mekah Siti Khadijah kuburannya.
yang di tengah-tengah antara kota Mekah dan Madinah, lebih dekat ke Mekah, di tempat yang bernama Wadi Sarif, yaitu istri Nabi yang bernama nanti bakal disebutkan Siti Maimunah. Maimunah di situ. Kalau kita dari Madinah nak ke Mekah, itu posisinya di kanan jalan. Kalau kita dari Mekah nak ke Madinah, di kiri jalan, pinggir jalan. Cuma ada bangunan kota gitu Nah, itu makam kuburan Siti Maimunah di situ. Sisanya istri Nabi 9 di mana? Di Baqi semua, di Madinah semua. Itu satu tempat. Ini tempat istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama istri Nabi yang dikubur di situ Zainab binti Khuzaimah di masa hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua istri Nabi yang meninggal di hayatnya Nabi. Sisanya 9 meninggal semuanya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, kata beliau, 9 istri Nabi yang ditinggal wafat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarnan nabiyyal muqtafa. Yang mana 9 istri ini kata beliau pernah dikasih pilihan oleh Allah untuk memilih hidup glamor atau hidup mewah tapi dicerai sama Nabi, atau hidup sederhana tetap menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi 9 istri itu pernah turun ayat takhyir namanya di surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan kehidupan dunia, hidup yang mewah, maka sini aku berikan, kata Nabi, ini pilihan perintah dari Allah. Aku berikan, tapi dengan syarat diceraikan sama Nabi. Kalau kamu nak hidup mewah, kata Nabi, aku kasih, tapi cerai. Tapi kata Allah, kalau kalian wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, menginginkan hidup yang mulia nanti di akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka jangan takut, Allah akan siapkan untuk kalian pahala yang sangat melimpah kelak di akhirat. Jadi kalau nak hidup apa adanya tetap sama Nabi. Ini ayat turun karena pernah di satu waktu mereka istri-istri Nabi ini sepakat minta tambah jatah nafkah duit maksudnya dari Nabi, sepakat semua istri Nabi, misalkan biasanya sehari berapa dirham, minta tambahin sedikit. Istri-istri Nabi sepakat, akhirnya buat Nabi pening. Pening. Masalahnya kalau yang pening Nabi, yang marah Allah. Turun langsung ayat ini. Ayatul takhir namanya. Ayat pilihan. Kamu nak pilih itu salah. Allah cemburunya luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, kalau kamu mau hidup enak, hidup mewah di dunia, dijamin sama Allah, tapi dengan satu syarat, diceraikan sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu mau hidup apa adanya, tergantung rezeki yang Allah berikan kepada Nabi, sabar, tetap jadi istri Nabi. Tapi di akhirat kedudukan kalian sangat tinggi. Tentu 9 istri tadi pilih Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada satu perempuan yang memilih untuk diceraikan sama Nabi. Baru dinikahi Nabi, belum dikumpul sama Nabi Muhammad SAW, baru ijab kabul. Turun ayat ini, tak taunya dia milih hidup untuk diceraikan sama Nabi, tapi dapat kemewahan. Dan mewah atau kekayaannya tidak kekal abadi. Tidak lama habis, ludes. Nyesel akhirnya dia. Aku ini orang yang celaka karena memilih dunia daripada memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang seperti itu, terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya beliau mengatakan di sini 9 istri Nabi.
Yang apa? Yang memilih Nabi Muhammad daripada hidup mewah di dunia ini. Cobaannya itu tidak gampang, Pak. Istri-istri Nabi itu. Kata Siti Aisyah, kami pernah sebulan 2 bulan tidak ngidupkan api di dapur. Api itu tidak hidup di dapur. Artinya apa? Tidak masak. Ngapa tidak masak? Kati yang tidak dimasak. Akhirnya wong nanya, terus makan kalian apa wahai Ummul Mukminin? At-tamru wal ma. Air kurma, air kurma. Kalau misalkan ada wong yang nunjuk makanan ke Nabi, daging, roti, nah, baru kami makan. Kalau kati baju sama kurma tiap hari, sebulan 2 bulan tidak pernah masak. Nah, itu jadi cobaan untuk menjadi istri Nabi luar biasa. Karena memang Nabi itu memilih hidup susah, pilihan dari Nabi. Sehari lapar, sehari kenyang. Itu pilihan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendapat Nabi itu asetnya banyak ya. Nabi itu asetnya banyak. Jadi salah orang yang mengatakan Nabi itu miskin, salah. Aset beliau banyak. Beliau punya binatang ternak, beliau punya tanah hektaran di Khaybar atau hasil dari tanah Khaybar, bukan tanahnya milik Nabi, tapi bukan kebunnya milik Nabi. Hasil dari kebun itu jatah Nabi Muhammad. Beliau setiap rampasan perang 1/5 hak Nabi Muhammad SAW. Budak beliau banyak, tapi tadi habis cepat, ludes, dimerdekakan, dibagi sama Nabi, disedekahkan sama Nabi. Pernah Nabi dapat hasil dari panen kebun Khaybar untuk nafkah istrinya 1 tahun. Bayangkan, cukup untuk nafkah 9 istrinya 1 tahun. Berarti berapa ton itu Nabi dapat kurma atau anggur? Tidak sampai setahun habis, ludes. Kenapa? Nabi itu tidak tahan, ada dunia di tangannya. Nah, itu pilihan Nabi. Jadi orang yang mau hidup dengan Nabi, istri Nabi, ya harus sabar, kuat dengan pilihan Nabi Muhammad SAW. Jadi istri Nabi tidak gampang, cobaan mereka besar. Sabar untuk, dan di madu sampai 9, kan begitu. Di madu sampai 9 itu juga termasuk cobaan yang luar biasa. Kalau suami sahabat lain paling 3, 2, 4, jarang yang bini sikong dulu. Jarang yang bini sikong. Nabi 9, artinya untuk sampai ke gilirannya itu setelah 8 malam lagi. 8 malam baru balik ke giliran Aisyah. Habis itu Aisyah 1 malam, besoknya Hafsah, Sauda, Maimunah, Romlah, Ummu Habibah, 8 malam lagi, baru balik lagi ke Aisyah. Belum lagi kalau Nabi pergi jihad sebulan, 2 bulan. Jadi cobaan istri Nabi memang luar biasa. Makanya mereka istri-istri pilihan. Ya, al-tayyibun lit-tayyibat, kata Allah. Ketika ada orang-orang munafik yang ingin menuduh Siti Aisyah yang macam-macam, turun langsung 10 ayat. Allah mensucikan istri Nabi Aisyah dan yang lain. Kata Allah, at-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nabi tayyib, orang yang paling baik. Berarti istri Nabi semuanya perempuan yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan pengorbanan yang luar biasa dari mereka. 9 istri tadi dapat pilihan dari Allah dan mereka memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyatun, yang pertama Aisyah, insya Allah akan kita sebutkan sedikit daripada biografinya di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah sehingga bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jibna. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.